Perilaku di masyarakat ada lagi yang beda. Kita kalau ada orang meninggal baca tahlil, baca talqin, mereka gak ada. Bilangnya bid'ah, gak bid'ah karena mereka gak tahu ajaran agama dirubah sama mereka. Mereka ini ambil yang nakal-nakal memang. Nakal mereka itu, lalu bilang bid'ah. Sebenarnya nakal. Lalu kalau kita ada keluarga meninggal ada makanan kenduri dan itu ada dasarnya. Mereka mengharamkan. Tapi mereka mengharamkan kalau bikin, kalau dikasih gak apa-apa itu. Yang haram kalau bikin. Mereka beda-beda. Maulid Nabi gak ada ya. Islamic Road apa. Itu perbedaan perilaku. Kalau jumpa dengan saudaranya yang bukan Wahabi, mukanya masam. Gak ada senyum, betul? Itu. Jadi mereka ini memang kelompok intoleran. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Oh, itu juga. Ibu-ibu ada yang mbak-mbak mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana keterangan dari Ustaz tadi, ada hal yang perlu saya pertanyakan. Ada yang kurang jelas. Yang pertama, mengenai apakah ada perbedaan perilaku perlakuan amal ibadah dalam sehari-hari antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi atau Salafi kita. Yang pertama. Yang kedua, apakah Majelis Ulama Indonesia mengizinkan atau mentolerir keberadaan daripada Wahabi ini? Kemudian dari amal ibadah, dari pelakon ibadah, sebagaimana yang telah saya berikan contoh tadi tentang masalah doa. Ada salah satu di antara komunitas, mungkin komunitas Islam, mungkin saya tidak mau menyebutkan namanya di sini. Ada setelah sholat itu mereka tidak melakukan doa. Apakah itu boleh dikatakan Salafi atau Wahabi? Terima kasih. Terima kasih ya. Pertanyaan pertama, apa perbedaan perilaku orang-orang Ahlus Sunnah dengan orang Wahabi di negeri kita? Yang kalau perilaku itu yang berbeda dalam ibadah. Pertama, kalau orang Ahlus Sunnah di Indonesia biasanya di dalam tata cara beribadah mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Mulai dari wudhu, sebelum wudhu membaca niat nawaitul wudhu'ah, nanti sholat baca usolli fardhal isya, kemudian basmalahnya dibaca jahar ya. Kalau sholat subuh ditambah dengan kunut, itu kita. Kalau Wahabi biasanya gak ada. Kalau wudhu gak pakai nawaitu, puasa gak pakai nawaitu somagatin, sholat gak pakai usolli, kadang basmalahnya gak kedengaran entah kemana, dan subuh pasti gak baca kunut. Kemudian habis sholat biasanya senyap-senyap aja, entah baca zikir apa mengheningkan cipta gak tahu itu, karena gak dengar suaranya mereka. Memang beda dengan kita. Lalu habis itu kalau kita biasanya berjabatan tangan, kalau mereka malah membid'ahkan jabatan tangan. Saya beberapa waktu yang lalu diundang di Bogor, jamaah tanya, Kiai ini ada orang Wahabi habis sholat kalau diajak salaman malah tangan kita dipukul. Apa ada dalilnya memukul tangannya orang? Malah di Bandung ada yang nanya, ya ada Wahabi ya habis sholat diajak salaman malah tersinggung. Apa ada dalil tersinggung?
Padahal, dan ini juga lagi baru-baru ini viralnya, Wahabi melarang salaman. Loh, oh Rasulullah diajak salaman habis sholat tuh mau. Hadisnya di Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Juhaifah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ilal Badha. Rasulullah keluar pada waktu cuaca panas sekali ke daerah Badha. Fatawadda'a, lalu Rasulullah berwudu. Tsumma shalla dzuhra rak'atain wal asr rak'atain. Karena Rasulullah musafir, entah umrah atau haji waktu itu, Rasulullah menjadi imam sholat zuhur dan asar di jamak qashar, 2 rakaat. Selesai sholat, waqaman nas, orang-orang berdiri. Faja'alu ya'khuduna yadayhi, lalu mereka mengambil kedua tangan Rasulullah. Kalau tangan diambil itu artinya apa? Kan salaman kan. Setelah diambil, lalu oleh mereka wa yuqabbilunaha, mereka mencium. Karena orang mulia dicium tangannya. Lalu kata Abu Juhaifah, fa akhadtu biyadi, lalu aku ambil tangan Rasulullah, wa wada'tuha ala wajhi, aku taruh di wajahnya. Ternyata apa? Kata Abu Juhaifah, fa idza hiya amrudu binas salji, ternyata tangan Rasulullah lebih dingin daripada salju, padahal cuacanya panas. Jadi dalam cuaca panas Rasulullah mengalirkan energi sejuk. Lalu apa? Kata Abu Juhaifah, wa atyabu raihatan minal miski, tangan Rasulullah ternyata aromanya lebih harum daripada parfum kasturi. Makanya kalau mau ke masjid pakai harum, biar kalau salaman dengan kawannya harum ini. Wahabi gak pakai parfum, makanya gak mau salaman. Kira-kira begitu. Bebas mereka ini aneh saudara, salaman aja dibid'ahkan. Ini perilaku ya, perilaku ibadah. Perilaku di masyarakat ada lagi yang beda. Kita kalau ada orang meninggal baca tahlil, baca talqin, mereka gak ada. Bilangnya bid'ah, gak bid'ah karena mereka gak tahu ajaran agama dirubah sama mereka. Mereka ini ambil yang nakal-nakal memang. Nakal mereka itu, lalu bilang bid'ah. Sebenarnya nakal. Lalu kalau kita ada keluarga meninggal ada makanan kenduri, dan itu ada dasarnya. Mereka mengharamkan, tapi mereka mengharamkan kalau bikin, kalau dikasih jam apa itu. Yang haram kalau bikin. Mereka beda-beda. Maulid Nabi gak ada ya, Islamic Road apa. Itu perbedaan perilaku. Kalau jumpa dengan saudaranya yang bukan Wahabi, mukanya masam, nggak ada senyum, betul? Itu. Jadi mereka ini memang kelompok intoleran, ya, kelompok intoleran ini. Mereka ini yang merasa suci, dan mereka ini perbedaannya lagi. Kalau pakaian yang dianggap sunnah itu cuma cingkrang. Cingkrang itu artinya celana mata kaki. Lah, masalahnya memangnya Rasulullah tiap hari pakai celana, nggak pakai gamis gitu, dan celananya hitam lagi yang banyak. Sunnahnya itu cuma cingkrang, padahal sunnahnya sholat itu pakai kopiah sunnah, pakai surban sunnah, pakai selendang sunnah. Gak ada mereka. Malah kadang celana cingkrang ke atas pakai kaos itu. Makanya Rasulullah sholatnya pakai kaos. Kaosnya kaos pendek lah gitu ya. Coba kaos panjang misalnya kan agak sopan. Sudah kaos pendek, betul begitu ya. Mereka ini yang memang fokusnya cingkrang. Sunnahnya sunnah cingkrang aja. Ini memang perilaku mereka perilaku aneh ya, orang-orang aneh. Makanya hati-hati dengan orang aneh. Ini pertanyaan pertama dan ketiga tadi. Terus pertanyaan kedua apa? MUI. Ya, kalau MUI pusat itu sudah banyak Wahabi-Wahabi yang dipakai. Karena MUI itu biasanya persatuan berbagai ormas, dan ormas Wahabi di Indonesia diakui.
Tapi memang ya sudah disesatkan. MUI Aceh mengeluarkan fatwa tahun 2014 tanda-tanda aliran sesat ada 10 dan semuanya yang cocok tuh Wahabi. Itu di MUI Aceh. Terus apa lagi? Salah satu daripada organisasi Islam yang biasa dianggap doa apa itu dianggap Kalau habis sholat tidak doa karena malas, ya bukan Wahabi, males aja. Kalau misalnya nggak doa, nggak zikir, cuma zikirnya pelan, sir ya, lirik, doanya sendiri-sendiri belum tentu Wahabi. Yang penting tidak membid'ahkan zikir keras dan doa bersama. Kalau Wahabi sudah nggak mengerjakan, membid'ahkan lagi. Parah mereka. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi dari perempuan di belakang. Ya silahkan. di sini agak sedikitnya. Jangan ke ustazah lagi karena beliau itu alirannya salafi. Nah, untuk saya seorang mualaf seperti ini, tips dan trik untuk tahu bahwasanya guru yang saya hadapi ini akhirnya sedang salafi, wahabi atau ahlus apakah saya setiap kali pulang mesti memberikan hasil belajar saya kepada teman saya yang sudah ahlus sunnah jamaah melaporkan, karena waktu itu perbedaannya itu di bagian waktu ruku saya bacanya itu sesuai dengan tuntunan sholat. Ustazah sampaikan besok diganti aja bacanya yang ini, betul ustazahnya pakai buku kecil katanya nanti ditampilkan. Nah, alhamdulillahnya saya tetap sholat karena belum ditampilkan, tapi kebetulan ustaznya itu udah wafat duluan, jadi saya nggak sempat baca yang ustazah sempat berikan. Saya ingin tips dan triknya bagaimana untuk mengetahui kondisi saat sedang belajar gurunya salafi atau kalau di Pekanbaru, Salafi Wahabi itu ada pusat-pusatnya. Pokoknya kalau ustadz-ustadz yang menginduk ke beberapa titik itu biasanya Salafi Wahabi atau ustadz atau ustadzah. Dan juga bisa diketahui dari buku tuntunan sholatnya. Bacaannya itu ikut mazhab apa. Kalau mazhabnya Syafi'i berarti bukan Wahabi. Kalau ikut yang sholatnya Albani, sholatnya siapa, itu berarti Wahabi. Jadi mungkin bisa tanya sama ustadz yang ada di masjid ini. Masalah ustazahnya itu bisa dikonfirmasi sama ustadz atau ustazah yang ada di sini. Karena sesama ustadz di Pekanbaru biasanya tahu itu Wahabi apa bukan. Kalau saya nggak tahu, saya tahunya cuma ustadz-ustadznya aja ya. Bisa dikonfirmasi, tapi ya gak apa-apa lah sementara dipakai yang ada itu sholat itu. Yang penting sholat dihafal dulu, nanti setelah sudah hafal semua belum ya pokoknya yang ada tuh dihafal dulu, gak apa-apa. Gak apa-apa kalau doa-doa dalam sholat, cuma nanti dikonfirmasi aja atau cari di buku, di toko buku tuntunan sholat lengkap, itu biasanya mazhab Syafi'i itu. Kalau buku tuntunan sholat lengkap yang ada bahasa Indonesianya, bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Sudah bisa baca Quran? Belum? Mu'alafnya berapa bulan?
3 bulan. Oh, belum bisa berarti ini. Ya pokoknya sholat lah. Kalau orang itu baru masuk Islam, belum hafal Fatihah, belum apa, baca zikir yang lain gak apa-apa, diganti sampai bisa. Kalau baca zikir yang lain nggak bisa juga, ya pokoknya diem. Kira-kira durasinya baca Fatihah selesai, itu sah sudah. Kalau orang baru masuk Islam, enak kalau orang baru masuk Islam itu banyak keringanan, bacaannya sebisanya aja, tapi sambil belajar. Pokoknya belajarlah. Ya nanti tanya, dikonfirmasi kira-kira ustazah ini gimana. Tanya sama ustadz yang di sini. Ini banyak ustadz di sini nih. Hah? Ya, dia ada Ustadz Muhsin ya. Ustadz Muhsin dari Medan, insya Allah bisa. Ada lagi pertanyaan terakhir? Hah? Oh ya. Karena sering terjadi ini kan. Pertama yang saya tanyakan, jumpa dengan saudara kita orang Islam, kita diperintah oleh Rasul kan mengucapkan salam atau berjabat tangan. Rasulullah menyampaikan ucapkan salam kepada saudaramu orang Islam yang kamu kenal atau tidak kamu kenal, begitu. Jadi kita ini kan, saudara kita ini kan sama-sama pakai jubah, pakai jenggot, kan ini saudara kita kan. Nah, kita ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bawa muka. Seperti Wahabi itu. Gak usah ucapkan salam lagi lah. Saya tahu. Kemudian yang kedua saya apakan tangan dengan tangan saya diginikan. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka tidak mau menyambut salam kita atau tidak mau menerima jabat tangan kita? Kenapa, Kiai? Itu aja yang pertama yang saya tanyakan. Yang kedua, saya dengar di radio Rojak, radio apa itu ya? Ya, radionya Wahaboy. Saya sering mendengar firman-firman Allah, baca Al-Quran dengan hadis Nabi. Memang itu yang kita dengar di pengajian kita kan. Memang mereka menganjurkan kita jangan bergaul kepada orang JT. Jamaah tabligh. Jamaah tabligh, kalau Ubina dia jamaah tabligh, bukan jamaah tabligh saja. Ini jenggotnya panjang mereka. Jamaah terbalik katanya. Tadi jamaah tabligh. Ustadznya ustadz orang ateis ya, saya terus saja. Jangan kita bergaul dengan JT, lebih baik kita bergaul dengan orang pembuat zina. Ini orangnya kayak orang-orang Arab gitu, nada bicaranya, jenggotnya panjang. Lebih baik kita bergaul dengan orang pembuat zina. Karena apa? Orang pembuat zina sewaktu-waktu dia akan taubat. Kalau JT dia mau ngerangkul manusia orang banyak, tapi mengajak mereka masuk neraka katanya. Ini yang saya dengar. Jadi yang saya tanyakan, kenapa mereka tidak mau jabat tangan dengan kita dan tidak mau menjawab salam kita? Karena Rasulullah menyampaikan seperti itu. Itu aja pertanyaan saya, Pak Kiai. Jadi begini, Wahabi ini kelompok intoleran, kelompok inklusif. Jadi memang kelompok tertutup Wahabi ini, memang nggak mau. Nah kalau kita kepada sesama Muslim ini terbuka, kalau misalnya Wahabi mau kita ajak ke dalam Ahlus Sunnah, kita ajak baik-baik, misalnya dialog, tukar pikiran. Kalau nggak mau ya sudah dibuang. Dan memang peraturannya di dalam kitab-kitab akidah Imam Baihaqi ya, Rasulullah SAW bersabda, Al-Qadariyah majusu hadihil ummah. Golongan Qadariyah itu majusi dalam umat ini. Qadariyah itu Mu'tazilah dan semacamnya. Fa idza laqitumuhum fala tusallimu alaihim. Kalau jumpa dengan mereka jangan ucapkan salam. Wa idza matu fala tashhadu. Kalau mereka mati jangan didatangi.
Kalau mereka gak mau, kita ya gak salam juga sama mereka. Awalnya ya kita ajak pada kebenaran. Kalau gak mau ya sudah. Kita walaupun mereka meninggal, kita gak perlu datang ke jenazahnya. Itu ke Salafi Wahabi. Mungkin Wahabi juga menganggap begitu sama kita. Bedanya kalau kita ini terbuka dialog dengan mereka. Kalau mereka tertutup, gak mau dialog. Karena mereka memang kelompok tertutup. Pertanyaan kedua, mereka bilang jamaah tabligh itu jamaah terbalik. Yang terbalik itu mereka. Lalu jamaah tabligh yang dituduh itu. Jamaah tabligh itu menurut saya bagus lah. Karena mengajak orang kembali ke masjid, sholat. Dan umat Islam di Indonesia ini ya, hasil survei yang sholat itu 38%, sekian. Gak sampai 39%. Yang 61% lebih itu gak sholat. 90% sholat setahun 2 kali. Umat Islam Indonesia. Jadi perlu memang mereka dirangkul, diajak untuk sholat. Kemudian mereka diajak belajar Al-Quran. Karena hasil survei juga umat Islam Indonesia yang nggak bisa baca Al-Quran 72% lebih. Yang bisa baca Quran itu 27,sekian%. Jadi dalam setiap 100 orang 72 orang nggak bisa baca Quran di negeri kita. Makanya memang kita perlu bersinergi, ngajak mereka belajar Al-Quran, belajar sholat, ngajak mereka sholat. Perlu memang, apalagi kita mayoritas muslim. Ya muslim aja, tetapi yang enggak sholat tuh lebih ramai daripada yang sholat. Itu hasil survei. Ya kalau enggak percaya, kalau saudara naik pesawat, satu pesawat itu isinya kan 300 lebih. Yang sholat ke musola berapa orang, kan bisa dihitung. Jadi itu, jadi memang penting ya. Pertanyaan terakhir. Oh ya ini terakhir. Dua pertanyaan. Yang pertama, apa hukum sholat iqamah sholat? Tapi khususnya buru-buru dan sehingga kadang satu-satu pada masuk ke belakang. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukum jenazah yang diselenggarakan keseluruhannya, dan sebagainya oleh Wahabi. Yang mana diketahui jenazah ini diketahui golongan kita. Pertanyaan pertama ya, sholat maghrib itu sebaiknya disesuaikan dengan jamaah agar tidak terlambat. Yang penting tidak keluar dari waktu. Memang jamaah itu datang ke masjid dianjurkan tuh sebelum masuk waktu. Itu dulu ketika masyarakat belum punya jam, itu biasanya jam yang ada cuma di masjid, jam besar itu dulu ya. Jadi orang-orang belum masuk waktu sudah ke masjid. Sekarang ini HP-nya bisa azan. Jadi kalau HP-nya belum azan nggak wudhu kadang itu. Kok belum wudhu? Nunggu azan di HP atau di apa? Mungkin ya perlu disesuaikan. Karena dan memang sholat maghrib ini memang lebih baik disegerakan. Karena sholat maghrib ini waktunya pendek, gak lama. Menurut qaul jadid lebih pendek sholat maghrib. Cuma kita ambil qaul qadim agak panjang. Jadi waktu sholat maghrib itu 1 jam 10 menit qaul qadim itu. Kalau qaul jadid itu malah pendek di dalam mazhab Syafi'i. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya keluarga meninggal, gimana kalau diuruskan kepada orang Wahabi? Gak boleh itu. Yang ngurus tuh harus orang Ahlus Sunnah wal Jamaah.
diurus sendiri. Kawan-kawan Aswaja ini terutama masjid itu perlu bikin kelompok kematian itu. Jangan diuruskan ke salafi, nanti dikubur sama mereka, nggak dibacakan talqin, nggak dibacakan doa, atau nanti ceramah nggak boleh tahlil, tambah rusak tambah kacau gitu. Makanya ketika ada keluarga meninggal ya, itu yang memandikan keluarga dekatnya. Kemudian kalau keluarga dekatnya terutama anaknya atau ayahnya atau siapa ada yang alim, ini yang dianjurkan jadi imam sholatnya. Jangan Wahabi. Karena keluarga dekat itu biasanya lebih sayang pada yang meninggal, sehingga potensi khusyuk lebih besar daripada orang lain. Kalau orang lain khawatir kalau memang bukan orang khusyuk, khawatir gak khusyuk sholatnya. Lalu orang-orang soleh diundang untuk mengurus jenazah ini dan mendoakan. Jangan Wahabi, Wahabi itu gak soleh orangnya, penipu mereka itu. Kok diserahkan sama kaum penipu itu? Gak boleh itu. Jadi ya diperbaikilah ke depan itu. Nih. Karena sekarang Wahabi segala sektor dilakukan itu. Dan di Pekanbaru ini macam ramai Wahabi itu banyak. Rumah-rumah Quran atau apa yang didirikan. Saya kira ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan insyaallah lain waktu kita bikin kajian lagi. Mari kita baca doa bersama sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habib al-mahbub syafil 'ilal ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وسلم. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واغفر لنا ولوالدينا مشايخنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.